Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi mengenai research and development pada agroindustri. Kali ini anggota kelompok kami adalah Janet, Denny, Putri, Bintang, Nevada, Sekar, Zahra, dan saya sendiri Rakanda Paratista. 3 topik utama yang akan dibahas pada kali ini adalah yang pertama riwayat R&D, kemudian konsep R&D, dan yang ketiga adalah penerapan R&D atau studi kasus. Topik yang pertama adalah riwayat dari R&D di agroindustri. Kepada presentator kami persilahkan. Baik, Research and Development R&D atau mungkin bahasa Indonesia itu riset dan pengembangan di industri itu merupakan kedua proses yang saling berkaitan kuat dan berkorelasi dalam pembentukan dan pengembangan produk baru dari produk lama yang diwujudkan melalui adanya inovasi teknologi. Konsep R&D itu merupakan permulaan dari hampir seluruh atau sebagian besar sistem produksi industri. Inovasi yang menghasilkan produk dan proses baru biasanya diawali dari adanya riset penelitian dan pengembangan ide-ide tersebut atau uji coba produksi dari inovasi tersebut melalui percontohan atau prototipe, permulaan produksi hingga produksi skala penuh dan pengenalan pasar. Itu dari Holstein 2001. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya adalah siklus dari R&D yang lebih lengkap menurut Berg and Gill tahun 1983. Itu terdiri dari beberapa step. Yang pertama, research and information collecting, planning, develop preliminary form of products, preliminary field testing, main product revision, main field testing, operational product revision, operational field testing, final product revision, dan dissemination and implementation yang dikutip oleh Prasetyo tahun 2012. Untuk sejarah R&D di dunia sendiri, dikutip dari Hermawati et al. 2013, yang pertama itu ada generasi generasi pertama, di mana konteksnya itu tidak melihat kebutuhan pasar. Terjadi antara tahun 1950-an sampai pertengahan tahun 1960-an. Lalu, generasi kedua ada perang pangsa pasar. Terjadi pada pertengahan tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an. Lalu, generasi ketiga itu ada upaya rasionalisasi yang dilakukan pada pertengahan tahun 1970-an sampai pertengahan tahun 1980-an. Lalu ada generasi keempat, yaitu ada perjuangan berdasar waktu. Terjadi pada tahun 1980-an sampai pertengahan tahun 1990-an. Nah, untuk generasi kelima sendiri, atau generasi yang terakhir, itu sistem yang terintegrasi, di mana terjadi pada pertengahan tahun 1990-an sampai saat ini. Untuk karakteristik prosesnya sendiri dapat dilihat di layar. Bisa dilanjut? Baik, yang selanjutnya yaitu perkembangan R&D agroindustri di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, kegiatan R&D agroindustri mulai dikenalkan sejak tahun 1990-an. Nah, pada awalnya teknologi yang disarankan merupakan teknologi sederhana yang mudah diadopsi oleh masyarakat, dapat menyerap tenaga kerja, dan secara ekonomis dapat menguntungkan. Next. Pada awalnya, program penelitian dan pengembangan atau R&D agroindustri di Indonesia hanya sebatas pada kegiatan on-farm saja. Namun setelah mengalami beberapa perkembangan, proses R&D agroindustri dikembangkan mulai dari kegiatan on-farm, off-farm, kemudian sampai ke kegiatan non-farm. Next. Nah, kegiatan dari R&D agroindustri memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu dapat mengembangkan teknologi baru dan pengetahuan yang mendukung kualitas SDM. Kemudian dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan yang berkelanjutan, dapat meningkatkan nilai penjualan perusahaan, dan dapat meningkatkan investasi serta pendanaan perusahaan. Next. Nah, selain memberikan kelebihan, kegiatan R&D ini memiliki beberapa kekurangan, di antaranya memerlukan biaya yang mahal, kemudian memerlukan proses dan waktu yang lama, serta memungkinkan terjadinya kegagalan dan kerugian. Next.
Selanjutnya kita masuk kepada konsep. Jadi R&D ini berasal dari kata research, yaitu penelitian, dan juga development, yaitu pengembangan, sesuai sudah dijelaskan tadi. Sehingga dapat diketahui bahwa R&D ini adalah tindakan atau studi terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pemikiran kreatif dalam mengembangkan dan evaluasi output. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan merancang strategi baru untuk kelanjutan usaha berdasarkan pada input yang sudah tersedia. Nah, singkatnya, kegiatan penelitian dan pengembangan secara garis besar ini adalah untuk mendorong inovasi. Next. Baik, selanjutnya ada prinsip dasar R&D agroindustri yang dikutip dari Syam dan Ma'arif 2004. Yang pertama ada mendorong keunggulan komparatif produk dan kompetitif wilayah. Yang kedua mendukung peningkatan sumber daya manusia dan perkembangan agroindustri yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Yang ketiga ekspansi wilayah dengan sentra komoditas unggulan yang akan dijadikan sebagai distributor bahan baku secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu mendorong perkembangan sistem lain serta memunculkan sarana pendukung dalam berkembangnya suatu industri. Selanjutnya ada komponen yang perlu diperhatikan dalam pengembangan agroindustri yang dikutip dari Syam dan Ma'arif 2004. Yang pertama yaitu penentuan lokasi, yang kedua yaitu penerapan pola usaha kemitraan, yang ketiga pengarahan teknologi, kemudian penguatan pemasaran, yang keempat memperhatikan hubungan antara sektor penunjang dan juga agroindustri. Kemudian ada langkah-langkah R&D menurut Sugiono. Yang pertama yaitu ada potensi masalah, kemudian ada pengumpulan data informasi, yang ketiga ada desain produk, yang keempat ada validasi desain, kemudian yang kelima ada revisi desain, lalu ada uji coba produk, kemudian yang ketujuh ada revisi produk, kedelapan ada uji coba pemakaian, lalu ada revisi produk, dan diakhiri dengan produksi massal. Untuk penjelasannya dapat dilihat di layar. Oke, yang ketiga adalah penerapan R&D. Ya. Studi kasus yang pertama adalah studi kasus dari Palm Sugar Agribusiness Development Strategy in Tasikmalaya Regency. Nah, studi kasus ini menjelaskan bahwasanya gula palem atau gula aren merupakan salah satu komoditas yang cukup profitable dan feasible. Makanya perlu ada pengembangan lebih lanjut, terutamanya di Tasikmalaya ya. Nah, terdapat 6 upaya yang mampu digunakan untuk mengembangkan industri ini. Selain itu, diperlukan pula sinergitas antara stakeholder agar mampu meningkatkan sistem agribisnis sehingga dapat menjadikan lingkungan agribisnis yang ada di sana menjadi semakin kondusif untuk berbagai skala bisnis serta mampu untuk meningkatkan penghasilan bisnis. Baik, selanjutnya studi kasus yang kedua terkait strategi pengembangan agroindustri berbasis ubi kayu di Kabupaten Wonogiri. Nah, adanya agroindustri ini dapat meningkatkan nilai jual ubi kayu dan meningkatkan ketersediaan pangan ubi kayu, terutama di Kabupaten Wonogiri. Namun dalam pelaksanaannya, agroindustri ini terdapat permasalahan dalam pengembangannya. Oleh karena itu, perumusan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut menggunakan Interpretive Structural Modeling atau ISM terhadap beberapa elemen pengembangan agroindustri berbasis ubi kayu ini, di mana kemudian ditentukan subelemen kunci dari masing-masing elemen. Nah, kemudian beberapa strategi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan agroindustri ubi kayu ini, yang pertama intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya ubi kayu, kemudian diseminasi inovasi teknologi. Yang ketiga, mengoptimalkan klaster ubi kayu, yang keempat memperbaiki manajemen usaha pelaku agroindustri, yang kelima penumbuhan kemitraan dan pemasaran. Nah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan dalam pengerjaan tugas ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.